Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang HS, apa kabar? Sedulur EMC dimanapun Anda berada, tentunya di 97.8 FM. Dan kita sapa-sapa dulu juga ya teman-teman yang tentunya sudah bersama kita di gelaran Beres Beda Resep Hasan Sabila. Ada di TikTok, ada di YouTube, dan tentunya ada di Facebook kita. Semoga kabar panjenengan sehat, seperti kabar kita juga semuanya sehat untuk bisa bertemu dengan seluruh sedulur EMC dimanapun Anda berada. Dan Uya Kayu Manis sudah bersama Sang Raja Herbal Dunia, formulator dan juga motivator yang satu-satunya ada di dunia ini kayaknya yang komit banget dalam belajar, kemudian komit banget untuk melakukan inovasi. Beliau melakukan tes kepada banyak sekali di lab gitu ya, pokoknya luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Bang HS. Halo Bang HS, selamat malam. Halo Mia, selamat malam. Selamat malam juga kepada fan Hasan Sabila. Sedulur EMC tentunya mereka yang selalu menunggu di depan radio. Oke. Salam dari saya, Bang HS. Sehat ya Bang ya? Selalu sehat dong Mia. Amin. Malam kali ini sedulur EMC kita akan mendapatkan asupan baru nih Bang ya. Tentunya dengan ada satu tema yang nanti akan Bang Ais berikan lagi-lagi dan lagi-lagi ini mengenai gula darah atau diabetes. Bahasan yang tidak pernah kayaknya ada aja gitu ya Bang Ais, dan memang ini selalu Bang Ais ulik dan selalu ada aja yang hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya diabetes ya Bang Ais ya. Kalau misalkan tentang kelenjar-kelenjar itu sudah sering banget dibahas Bang Ais. Nah kali ini nanti Bang Ais akan membahas apa sih atau bagaimana sih proses penyembuhan diabetes yang paling benar nanti akan Bang Ais berikan. Gitu Karena ya, begini ya Mia, diabetes itu tidak bisa kita hanya berkesimpulan atau berpendapat bahwa saya sakit gula udah titik sampai di situ. Tidak ada pembahasan yang lain. Artinya kalau dia hanya menyebutkan atau divonis saya sakit gula, ya diturunkan kan gitu ya. Oke. Nah, tidak ada solusi lain. Maka penderita gula gimana akan sembuh? Nah, padahal gula kan macam-macam. Yes. Ada gula yang memang gula berlebih di dalam darah itu sulit untuk turun. Dan ini memicu HbA1c jadi tinggi. Baik. Nah, sedangkan HbA1c ini kan tidak boleh dia bergabung dengan Hb. Glukosa itu tidak boleh bergabung dengan Hb, Pak. Oke. Ini harus terlepas. Hb itu harus berputar sendiri tanpa membawa gula. Baik. Yang dibawa hanya oksigen sama protein. Untuk seluruh agar darah itu menjadi encer. Tapi kalau sudah disusupi oleh glukosa atau gula, ya darah jadi kental. Oke, kali ini Bang S akan menjelaskan bagaimana sih kalau misalkan ada endapan darah yang di dalam darah atau di dalam pembuluh darah kita. Ada endapan. Silakan Bang S. Inilah Bapak dan Ibu untuk pengertian kita secara umum, orang mengerti bahwa gula itu kalau dilihat dari angka Bu ya. Oh, gula saya tinggi. Ada yang 400, ada yang 500, ada yang 300. Sehingga Ibu berusaha untuk menurunkan dengan angka itu. Sekarang saya kasih tahu Bapak dan Ibu, gula tidak dilihat dari angka. Ya. Tidak dilihat dari angka. Kalau kita melihat dari angka, ada ambisi kita ingin cepat menurunkan dengan tekanan-tekanan obat tertentu. Nah, tekanan ini yang membuat gagal ginjal. Waduh. Kenapa saya katakan seperti itu? Penyakitnya kan gula, Bu. Gula kemana buangnya? Ada masalah nggak di tempat pembuangan nih? Gula, penyakitnya kan gula berlebih. Ya, berlebih ya. Bukan angkanya yang diturunkan, tapi dibuang. Kemana jalur pembuangannya? Inilah ikuti Bang HS terus. Nanti akan ketemu solusinya untuk membuang gula. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, maka pada kuliah kita malam hari ini,
Saya mengambil topik di sini adalah tingkat resiko endapan gula di dalam darah. Apa resikonya? Nah, ini dia. Kalau endapan itu semakin tinggi. Endapan kan tebal, Bu. Namanya endapan kan bukan angka, Bu ya. Endapan gula ini bukan angka lah, Bu. Angka bisa kita sulap. Ya. Kita tekan dengan obat, turun dia. Tapi endapannya, gimana dia mau mengetahui? Nah, endapan gula inilah yang bisa merusak organ. Organ apa saja? Ini dia. Saya sampaikan Bapak dan Ibu. Endapan gula jika berlebih di dalam darah, maka dia akan hinggap dan akan merusak pada organ tertentu. Pertama adalah mata. Berapa juta manusia penderita diabetes yang matanya bermasalah? Itu tanda bahwa endapan gula sudah merusak kornea mata. Atau ada penebalan pada zat gula pada kornea mata. Ini endapan, Bu. Angka obat normal. Kalau ditanya, memang Bapak berapa Pak gulanya? Bagus Bang, 102, bagus. Baik. Oke, kita tepuk tangan, 102 bagus. Endapannya, yang berbahaya nih endapannya. Bukan angkanya. Inilah yang bisa membuat angkanya bagus, tapi dia merusak pada organ. Yang kedua, dia akan mengendak kepada organ apa? Ginjal, Pak. Oke. Tidak sedikit orang yang gagal ginjal dari penyebabnya adalah diabetes. Yang ketiga adalah saraf spinal. Saraf spinal itulah yang sering disebut-sebut oleh para ahli medis, ini yang disebut neuropati saraf. Baik. Dari diabetes. Harusnya tidak muncul ini, Pak. Neuropati itu akan membuat kaki Bapak, tangan Bapak menjadi kesemutan, geringingan, bahkan mati rasa. Nah, yang keempat ini banyak juga kasus sendi lutut jadi kaku. Kakunya sendi lutut ini tidak bisa untuk sholat kalau orang muslim. Wow. Kenapa? Terjadi pengapuran. Pengapuran dari mana? Dari endapan gula. Endapan lagi. Sudah berapa tadi Pak? 4 ya Pak ya, sendi lutut ya. Nah yang kelima, sendi jari-jari tangan. Sulit untuk ditekuk. Nah yang keenam, setelah tangan, maka pada telapak kaki terasa kebas. Kebas itu mati rasa, Pak. Yang ketujuh, akan terjadi pengentalan darah. Yang namanya darah itu kan pasti akan berwarna merah. Tapi ini tidak, hitam. Pengentalan darah. Nah, yang kedelapan adalah lambung tadinya kan bagus, Pak. Ini jadi mengeras. Kenapa? Enzim sudah tidak mau memproduksi, menghancurkan karbo, menghancurkan protein, lemak, tidak mau. Oke. Karena kerusakan enzim. Lambung Bapak jadi keras. Beku. Nah, yang ke-9 adalah pori-pori jadi tersumbat. Ini adalah endapan tadi. Endapan gula mengental pori-pori jadi tersumbat. Harusnya bisa mengeluarkan zat gula melalui keringatnya. Ini tidak. Sumbatan terjadi. Kemana dia akan menumpuk, kemana dia akan membuang, berada di dalam darah, di tubuh Bapak. Gimana kita akan menyelesaikan masalah diabetes? Semua endapan tidak bisa keluar.
pintu keluar untuk diabetes atau glukosa tidak ada, macet semua. Hancur tidak kira-kira organ tadi yang saya sebut? Inilah yang membuat Bapak menjadi kerusakan beberapa organ akibat endapan gula. Itu tadi Mia, ada beberapa resiko. Ya, Resiko-resikonya yang ternyata, waduh, sangat harus kita waspadai loh ini, baik. Kemudian, apa sih yang mungkin rasa atau gejala-gejala yang bisa kita rasakan kalau misalkan, dalam tubuh kita itu ada endapan gula yang menempel, mengendap istilahnya ya, Bang, ya, mengendap, ya. tidak bisa keluar. Mm. Apa saja itu, Bang? Efeknya sebenarnya lumayan banyak sih Mia ya. Jadi selama ini yang saya temui Pak, di pasien yang saya temui ya, ketika saya berkonsultasi kepada penderita diabetes, ini saya simpulkan semua Pak, penderita diabetes. Katakanlah saya kalau nyimpulkan penderita diabetes bukan penderitanya 2 atau 3 orang Pak. 10.000 penderita diabetes ini baru bisa diambil hipotesa. Hipotesa ini untuk menjurus kepada suatu keputusan. Benarkah penderita diabetes yang endapannya itu tinggi atau menebal akan berefek seperti yang saya sebutkan ini? Ini hasil dari itu, Pak. Sehingga saya puas. Karena saya ngalami sendiri. Apa yang saya temukan, inilah yang akan saya sampaikan. Efek endapan itu 1. Dari 9 tadi misalnya sudah kena Pak ya. Maka yang pertama adalah efeknya cepat merasa haus. Ngelak terus. Minum terus. Otomatis banyak pipis kan Pak? Nah, yang kedua pasti sering buang air kecil. Karena banyak minum. Ya. Nah, yang ketiga penglihatan, efeknya ya Pak ya. Penglihatan itu sudah mulai kabur. Mulai kabur, berkabut putih. Plek, hitam, kerusakan pada atau kematian saraf optik. Terus yang keempat ada masalah pada kulit. Nah, masalah pada kulit ada yang kulit berkoreng, ada kulit gatal-gatal nggak sembuh, ya. Bahkan kulit terjadi diamputasi. Masalah pada kulit. Nah, yang kelima adalah lutut kaku untuk ditekuk. Yang keenam, kebas pada telapak kaki. Yang ketujuh, keringingan pada tangan. Yang kedelapan, HbA1c meningkat drastis. Nah, yang kedelapan, kreatin pasti meningkat. Ini berarti sudah gangguan ginjal. Nah, yang ke-10, kulit kering dan gatal. Yang ke-11, sering muncul luka di bagian kaki. Luka, kemudian sampai basah, sulit untuk sembuh pada bagian kaki ya. Yang ke-12, tiba-tiba penurunan berat badan ini drastis Pak. Nah, yang ke-13, mudah sekali untuk lelah. Gampang capek. Yang ke-14, bermasalah pada seksualitas atau gangguan pada hormon. Itulah Mia. Efek tadi. Wow, ternyata efeknya juga banyak banget ya Bang ya. Sedulur MC, apa yang tadi ada resiko, kemudian ada efeknya. Dan Bang AF ketika Bang AF sering mengatakan juga kalau misalkan pembuangan tadi endapan gula darah itu bisa Ya. melalui beberapa
tempat atau pembuangan atau sekresi namanya ya, proses sekresi atau pembuangannya itu bisa melalui beberapa. Apa saja sih Bang agar gula itu bisa lenyap bukan hanya turun dari tubuh kita? Nah inilah yang akan saya memberikan pelajaran kepada Bapak dan Ibu. Kita membuang penyakit. Sudah dikasih Pak tempat pembuangan penyakit. Ya, saya kasih tahu. Kelebihan gula dalam darah. Kita kan punya pembuangan, Mbak. Yes. Satu, lewat BAB. Yang dikendalikan melalui makanan yang mengandung zat gula. Ini BAB, Pak. Contohnya nasi. Ini pembuangannya lewat sana. Urin, ini dari gula, Pak. Lewat urin. Keringat, ini bersama dengan gula yang bersama dengan lemak. Ada BAB, ada urin, ada keringat. Pembuangan kita 3 ini, Pak. Jika, nah ini jika ya, ini ya. Jika ini tidak terbuang, ada risiko fatal loh ya. Kira-kira Bang, resiko terfatal kalau endapan itu mengendap terus gak dibuang-buang Bang? Nah, risiko fatalnya Pak ya, ini saya kasih tahu ya. Ini tidak terbuang, ya. Tiba-tiba darah Bapak sudah mulai hitam, bukan merah lagi. Apa yang pertama? Gagal ginjal. Apa yang kedua? Gagal jantung. Apa yang ketiga? Stroke, Pak. Maka penderita diabetes itu banyak yang stroke. Apa yang keempat? Mata buta atau glaukoma diabetik. Ini ngeri semua ini, Bang. Kan ngeri kan ya? Baik. Itu fatal, Pak. 4 loh, Pak. Gagal ginjal, gagal jantung, stroke, mata buta, glaukoma. Ngeri semua ya Bang ya, ini resiko-resiko yang bisa saja terjadi jika endapan gula masih ada di dalam tubuh kita. Tapi jangan khawatir karena Bang Ais pastinya ketika Bang Ais tadi menyampaikan materi tentang endapan gula adalah Bang Ais punya solusinya gitu ya. Gimana sih Bang agar endapan gula dalam darah itu bisa kita buang melalui proses sekresinya tadi, BAB, urin dan juga keringat. Tentunya Bang Ais ada resepnya dong. Nggak boleh pelit nih Bang. Nah, saya mengkaji Pak. Jadilah kesimpulan saya. Daun kepel ambil 10. Daun kepel itu pohon kepel itu Pak ya. Daun jambu biji. Nah, ini banyak. Di mana-mana. Tapi yang Jambu warnanya biji apa nih, Bang? yang putih. Putih. Oke. Ini jambu biji yang anu Pak ya. Yang putih tapi yang Jawa. Jambu biji putih berapa ini, Bang? Ini 5. Terus kemudian daun cabai jamu. Ini ambil 10 juga. Nah, ada lagi benalu asam Jawa. Daunnya ini daun benalu asam Jawa. Ini ambil 10 juga. Dah. Rebus dengan air 5 gelas, sisakan 3 gelas. Ini adalah daun yang mampu melenturkan endapan yang keras, mencairkan, dan membawa mengikat keluar. Ya, mengikat, dibawa keluar. Ini adalah daun-daun tersebut, rebusan tersebut. Saya kemas produknya dalam produk Dia Plus. Dia Plus. Wow. Produk Dia Plus adalah produk spesial dari Bang Ais untuk mengempaskan endapan gula dalam darah. Betul. Seperti itu ya. Selamat malam. Ini kita akan sedikit membuka teman-teman yang sudah ikutan lewat bertanya-tanya lewat TikTok. Ini selamat malam. Halo. Dari Pak Supoyo. Bang Ais, selamat malam. Mau tanya. Malam juga. Seandainya pusing kepala berat dan gula darah tinggi, obat herbanya apa? Ini termasuk kalau sudah pusing ini ada sumbatannya. Yang saya katakan Bapak, bahwa kalau darah itu mengental,
dia bisa menyumbat, bisa muncul vertigo. Yang kedua, ini bisa terjadi stroke karena sumbatan itu. Nah, tapi kalau sudah terjadi sumbatan, maka mau tidak mau selain kita menggunakan Diaplus, kita menggunakan Arda. Diaplus dan Arda nggih. Ya. Dari Ciayong ini selamat malam, Mbak. Malam juga. Nah, kaki saya kalau jalan suka kram. Kadang suka kesemutan. Kemudian saya kemarin kontrol periksa gula 90, HDL 53, LDL 140, kolesterol total 215, trigliserid 114, asam urat 7,5, tensi 155/10. Dokter bilang tinggi, saya dikasih obat tapi saya tidak minum, Bang. Saya masih minum herbal Bang AS. Saya pengen minum herbal yang digabung aja godokan dari Bang AS biar cepat turun bulan depan. Jadi yang tinggi itu kolesterol sama kolesterol Kolesterol tidak begitu tinggi sama ada banget sih. kram kesemutan. Oh ya, ya bisa kalau itu. Kalau 215 tidak begitu tinggi sih. Jadi kalau ada kesemutan ya mungkin tadinya pernah kolesterol tinggi, sekarang angkanya tuh, dan ini angka yang turun. Tapi lemak itu masih berada di dalam tubuh kita, masih mengganggu pembuluh darah. Oke, gitu ya. Jadi untuk resep rebusannya apa nih untuk Ciayong? Ada jahe emprit, bawang putih, kemudian ada laos merah, kunyit, temulawak. Oke, gitu ya, Cik ya. Terus dari Kak Sagitarius, Bang AS kalau kencing sakit dan panas perih apa obatnya? Ini bisa juga kencing panas itu karena prostat. Kencing panas karena sumbatan saluran kencing. Kencing panas karena protein berlebih di dalam darah. Kencing panas bisa kelainan atau dia mempunyai riwayat saraf kejepit. Ini sama-sama panas. Mengeluarkan kencing itu menjadi panas. Nah, mana yang akan saya ambil? Karena A, B, C, D, apakah mana yang tepat saya ambil? Maka solusi jalan tengahnya ada Microsolon, ada Med9. Microsolon dan Med9 ya. Oke, sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, berakhir pula talkshow kita untuk malam kali ini. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan talkshow yang lain, dengan membahas bahasan yang lain. Insya Allah inovasi-inovasinya ya Bang AS yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk semuanya teman-teman yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, juga teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di rumah 97.8 FM EMC Bang AS. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak ya. Makasih Bang AS untuk ilmunya. Dan terima kasih. Beritahu wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.